Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syadulillah, ilallah, wa syarikalah, syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, kita ini acara yang puncak ya, sebagai acara kita dari pagi jam setengah 8 ya, sampai hari ini ya. Capek ya? Wah, luar biasa, takbir. Padahal tadi Ustadz mau bilang capek. Ini capek satu. Iya ya, akil. Ya, hari ini alhamdulillah di tengah-tengah kita ini Yaumus Sa'adah, hari yang bahagia buat kita semua. Karena alhamdulillah ini 16 kali kita buat acara melancong sejarah. Ya, baik yang ada di Jakarta, di Bogor, di Bekasi, Bu, sampai kita di Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat alhamdulillah udah kita jelajahi. Ya, melancong sejarah edisi dulu Syekh Ahmad Khotib Ali Minangkabawi, lalu ulama-ulama Minang sampai Tan Malaka. Datuk Ibrahim Tan Malaka. Nah, saya ingin mengajarkan sejarah itu. Orang itu belajar sejarah itu asyik. Ya, orang belajar sejarah itu harus tanpa melalui buku-buku yang tebal. Tapi belajar sejarah itu harus dengan realita. Nah, sehingga dari realita itulah akan melahirkan idealisme. Nah, oleh karena itu kami bikin acara melancong sejarah. Jadi buat pertama melancong sejarah ya, kalau di Jakarta ini sudah Ahmad Sorkati udah, Bu, terus Buya Hamka sudah 2 kali, Muhammad Nasir sudah 2 kali. Ya, insya Allah nanti kita akan bikin acara yang ke-17 melancong sejarah di Bogor, Bogor masa revolusi, jejak Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Insya Allah. Nah, itu tapak-tapak jejaknya masih ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami sudah berapa kali mengadakan acara pameran. Ya, 100 tahun Buya Hamka sudah pernah kita buat. Itu kerjasama dengan anak-anak SPI, Sekolah Pemikiran Islam, dan itu di Al-Azhar Kebayoran. Nah, alhamdulillah ini bisa ketemu dengan Pak Ibong, ya, cucunya Haji Agus Salim, dan ini Bu Isnaini, ini Isnani, ya, ini putrinya ya. Beliau ini ya. Ini kalau udah kenyang begini lupa. Ya, padahal waktu tidur saya ini jam 1:30. Ya, ini Bu Isnani. Beliau adalah putra Bapak Islam Salim. Putri dong. Ya. Putri dari Bapak Islam Salim. Nah, Pak Islam Sebetulnya Pak, putra itu artinya anak, bisa laki bisa perempuan ya. Iya. Nah, beliau ini ya, mudah-mudahan kameramen tolong diedit nanti ya. Ya, termasuk yang saya kenyang nih. Nah, putri dari Bapak Islam Salim. Nah, Pak Islam Salim ini adalah anaknya Haji Agus Salim yang melanjutkan di perjuangan melalui militer TNI. Nah, ini ada bukunya, Terobosan PDRI dan Peranan TNI. Ini Pak Islam Salim ini, anaknya Agus Salim. Nah, ini putrinya ya, Bu Isnani. Ya, beliau kegiatan sehari-hari sebagai dulu saya udah pensiun, pengangguran. Yeah. Tapi waktu tahun sebelum 2014 saya ngajar di Fakultas Kedokteran UI sini Salemba. Fakultas Kedokteran. Pokoknya kalau teman-teman ke UI kedokteran sebut aja nama beliau. Ajak saya aja. Ajak ya, jangan ya. Nah, ini Pak Ibong adalah putra dari Ibu Yoyet. Ya, Ibu Yoyet ini adalah anak ketiga ya. Anak ketiga Haji Agus Salim yang namanya aslinya itu Violet Hanifah. Jadi suatu ketika menarik, Agus Salim sama Kasman sama Arum sama Kasman sama Suparno itu tokoh-tokoh dari Young Islami Tenbon ke Tanah Tinggi. Ke mana? Ke Tanah Tinggi sini di Jakarta.
belakang sini, belakang Kramat Raya ke Agus Salim. Tiba-tiba Yoyet sama Syauket ini lagi main ya, dan itu ngomong bahasa Belanda. Ya, ngomong bahasa Belanda. Ya. Kaget Rum kan? Tuh, padahal Rum itu saat itu sekolah di Stovia, baru mengikuti kursus bahasa Belanda. Nah, anaknya Agus Salim ya, itu sekitar 5 tahun itu bisa bahasa Belanda. Nah, ini Ibu Yoyet, panggilannya Yoyet. Nah, ini bukunya kumpulan untuk yang ditulis oleh keluarganya. Nah, ini sebagian adalah koleksi Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun. Jadi kami mendirikan, jadi konsen kami ya, perbaikan kami kepada bangsa ini adalah kembali kepada sejarah. Kalau bangsa ini pengen kuat, bangsa ini pengen hebat, dan bangsa ini ingin menjadi penerus cita-cita para pendiri republik ini, maka harus kembali kepada sejarah. Makanya kami membuat sebuah yayasan, namanya Yayasan Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun. Itu khusus mengumpulkan hazanah tokoh-tokoh ulama dan pejuang Islam di Republik Indonesia. Tuh, di Republik Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sudah koleksinya berjumlah 9.000 lebih. Koleksi sejarah. Nah, ini salah satu koleksi. Ini adalah Panji Islam tahun 1938. Ya, ini majalah Panji Islam, ini koleksi kita. Majalah yang pimretnya adalah Zainal Abidin Ahmad. Ya, muridnya Agus Salim. Ya, wakil ketua MPR pertama. Ya, wakil ketua MPR pertama dari Masyumi, Zainal Abidin Ahmad, dan tulisan Agus Salim banyak di sini di Panji Islam. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ini ada koleksi kita bundel majalah Hikmah. Majalah Hikmah ini majalah Partai Masyumi yang pimpinan kantor redaksinya di sini, Bu. Ya, jadi Kramat Raya 45 ya, ini anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh. Kramat Raya 45 ini adalah markasnya para tokoh-tokoh Islam yang tergabung dalam Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Tapi kemudian menjadi partai tahun 45, tidak disingkat ya, hanya namanya Masyumi saja. Nah, Masyumi itu kepanjangan perjuangan dari tadi Miai yang tadi kita ke sana ya. Nah, kantornya di sini berikutnya. Ya, kantor. Nah, ini majalahnya. Yang pimpinan umumnya adalah Muhammad Natsir dan pimretnya adalah A.R. Baswedan, kakeknya Anies Baswedan. Ya. Nah, ini tahun 50-an. Tahun 50-an. Nah, ini koleksi kita. Ini saya beli. Ini bundel. Ini adalah majalah Indonesia yang diterbitkan di Mesir. Ini ada Al-Fatah, Al-Balak ya, yang tahun 30-an, bahasa Arab. Ya, dan ini baru kita kemarin beli 7 juta segini. Ya, 7 juta. Nah, Balang Rangka, dan ini tulisan tahun 20-an. Jadi ulama-ulama kita ya, seperti A.R. Baswedan, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, ya, Abdullah bin Nu dan sebagainya. Mereka mengenalkan Indonesia ke Timur Tengah. Nah, ini majalahnya. Ya, diterbitkan di Mesir. Ya, dan ini sedang kita terjemahkan sama tim ya. Karena banyak sekali tentang tulisan-tulisan Agus Salim, wabil khusus tulisan-tulisan Agus Salim yang ada di sini. Dan itu belum dimuat di buku yang kumpulan karangan itu, Pak Ibung. 100 tahun Haji Agus Salim yang tadi ini nih. Ya, ini buku bagus nih. Anak-anak milenial perlu tahu, perlu baca. Masalahnya Ustadz pengen tahu tapi belinya di mana? Susah lagi kita. Cilaka juga gitu. Alhamdulillah tadi Bu Istani bawa buku dikasih ke ya Bang Fahmi nih. Ya, angkat tangan Bang Fahmi. Bukunya tunjukin, Bang. Ya, alhamdulillah. Ini mengenang 100 tahun perjuangan Haji Agus Salim. Kumpulan karangan murid-muridnya, macem-macem. Nah, itu ya udah ya. Nah, ini karangan tersiar
Jejak Langkah Haji Agus Salim. Ini kita punya terbit tahun 50-an ya. Ini kumpulan karangan Haji Agus Salim yang tersebar di berbagai majalah. Jadi Agus Salim itu menyampaikan gagasan perjuangannya, yang pertama dengan mengkader, dan yang kedua melakukan diplomasi ya, dan yang ketiga dengan menulis. Tuh. Dan yang keempat melalui dengan gerakan organisasi syarikat Islam. Nah, ini kumpulan karangannya. Tapi memang ya tulisan Agus Salim ya sekali lagi masih banyak yang berceceran. Dan ini tugas kita semua. Nah, tugas kita semua. Nah, ini saya punya majalah Nadwatul Muallimin. Ini tahun 1940. Ya, ini majalah yang diasuh redaksinya oleh ulama-ulama Minangkabau yang kuliah di Al-Azhar. Tuh, Arab Melayu. Ada Syekh Mahmud Yunus, ada kemudian Nasruddin Toha, ya, dan termasuk ada tulisan Agus Salim di sini. Tuh, Pak Ibong. Tuh. Dan yang sedang kita kumpulkan adalah Haji Agus Salim ini ternyata nulis tafsir. Nah, ini saya sedang kontak dengan kawan-kawan yang ada di Leiden di Belanda, ya, di Belanda. Karena memang sekali lagi, ya, sulitnya mencari jejak tulisan Agus Salim. Pertama adalah Agus Salim selama hidupnya ini rumahnya selalu pindah-pindah. Rumah pindah-pindah karena memang nggak punya rumah. Ya, terakhirnya itu pun dia punya rumah, ya kan? Itu pun ya dikasih. Tuh, di jalan Haji Agus Salim yang dulu zaman Belanda, Jalan Gereja Teresia. Nah, itu dan Agus Salim juga banyak nulis, termasuk dia memberikan kata pengantar. Ya, ini majalah Headlights ini, atau dalam ini bahasa Belandanya Headlights, bahasa Arabnya An-Nur. Ya, cahaya, ya, Medblad van Jong Islamiten Bond. Ya. Ini majalah ya yang diterbitkan oleh perkumpulan pemuda Islam yang dipimpin oleh Syamsur Rijal, Muhammad Natsir, Kasman Singodimejo, Muhammad Rum, yang dimana mentornya itu adalah Haji Agus Salim yang tadi saya sebutkan. Ya, Ustadz kantor Jong Islamiten Bond di mana? Jong Islamiten Bond itu di Jakarta. Afdeling cabangnya itu di Jalan Hayam Wuruk Gajah Mada. Ya, dekat sebelah rumahnya Syekh Ahmad Sorkati As-Sudani. Ya, yang alhamdulillah kita pernah silaturahmi ke sana. Nah, di Bandung ada lagi. Kalau Bandung ketuanya Natsir, ketua Jong Islamiten Bond ya. Kalau Jakarta Kasman Singodimejo, ketua pusatnya Syamsur Rijal. Nah, Syamsur Rijal ini adalah wali kota Jakarta Raya pertama. Ya, wali kota Jakarta. Kalau dulu ya, kalau sekarang gubernur, Pak ya. Kalau dulu wali kota. Rumah gubernur sekarang di Jalan ya, Syamsur Rijal. Jalan Syamsur Rijal, ya. Tuh. Dan selamanya sudah ada. Nah, beliaulah salah satu ya yang kemudian mewakafkan tanahnya di Kebayoran yang kemudian menjadi Al-Azhar. Al-Azhar yang ya, Jalan Sisingamangaraja itu adalah wakaf dari Syamsur Rijal, Prawoto Mangku Sasmito ya. Dan Yayasan Al-Azhar yang kemudian berkembang di seluruh Indonesia itu diresmikannya dan didirikannya di sini. Yang ketika itu ketua Yayasan Al-Azharnya adalah Kiai Abdullah Salim. Ya, Allah yarham, semoga Allah merahmatinya. Beliau adalah ketua Dewan Dakwah DKI Jakarta, ketua Yayasan Asy-Syafi'iyah, Abdullah Syafi'i. Yang kedua, beliau adalah mantan ketua Partai Masyumi Jakarta Raya. Nah, insya Allah Pak Ibong ahad depan cucunya ketemu sama kita, Bu Dina Salim. Nah, nanti kita silaturahmi. Jadi para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, ya benar apa kata Rasulullah SAW, ruh-ruh pejuang, ruh-ruh yang ikhlas Allah akan satukan. Ya. Mudah-mudahan ya acara kita ini sebagai salah satu cara ya untuk terus mewarisi ya ke generasi-generasi hari ini. Generasinya siapa? Raiza, bukan Raisa.
Dan generasi-generasi para berjuang lainnya ya. Ini sebagian buku yang saya kumpulkan, dan ini salah satunya adalah tafsir Sarekat Islam Perjuangan tahun 1932 yang diterbitkan di Buitenzorg di Bogor ya, yang di iya. Dan itu disusun oleh Cokro Aminoto, Agus Salim, dan diberikan penguatan dalil-dalilnya oleh Ahmad Hasan. Tuh, oleh Tuan Hasan. Tuh. Kakeknya dia. Kakeknya beliau ya. Nah, ini ada Buyut ya. Ya. Jadi pasti ada pertanyaan dari kalian-kalian nih. Kalian. Ya, pertanyaan dari kalian. Ustadz, ya kakek kami kan gimana? Pahlawan apa bukan? Pahlawan. Ya. Ya, pahlawan. Jadi pahlawan itu kata Bapak Muhammad Rum, ya, kata Pak Rum, pahlawan itu ya bukan ditentukan tempat dia di mana dimakamkan. Ya. Ya. Tadi kan ada berapa makam pahlawan di mana yang tadi TMP? Berapa? 10.000. Ya. Apakah selesai hanya 10.000 saja? Enggak, banyak. Ya, banyak. Jadi pahlawan itu ya bukan ditentukan di mana dia dimakamkan. Tapi kata Pak Rum, pahlawan itu ditentukan oleh jasa-jasanya. Nah, kalian bisa seperti ini ya karena jasa kakek kalian. Bener nggak? Pernah ngeliat kakek? Belum. Nah, tahu dari mana kakek punya jasa? Kakek buyut belum. Hah? Ya, kalian punya ayah yang hebat, bunda yang hebat, itu dari kakek-kakek kalian yang hebat. Ya, insya Allah kita akan terus lanjutkan lagi. Dan cita-cita kami, Bu, cita-cita kami Pak Ebong dan kawan-kawan, kami ingin membangun museum sejarah Islam Indonesia. Tempatnya di mana? Insya Allah di Cipanas Puncak. Ya, jadi teman-teman anak-anak ya. Itu 2 hektar ya, 2 hektar di kaki bukit ya, view-nya bagus ya, dan orang ke sana nanti bukan hanya ke museum ya, dia sambil berkuda, sambil bermain ya, sambil naik hiking gunung dan sebagainya. Jadi kita ingin mengajarkan sejarah itu ke anak-anak milenial hari ini ya, dengan cara yang asyik ya, dengan cara yang asyik. Jadi belajar sejarah bukan hanya di perpustakaan. Ya, nah demikian ini pengantar yang saya bisa sampaikan. Beberapa menit nanti kita minta pengalaman dari Pak Ibong dan Bu Isnani. Ya, sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Raiza. Nah, Raiza. Ditagih terus ustadznya. Sampai di masjid tagih lagi. Raiza tanya apa? Silakan Pak Ibong. Belum mau jawab? Hah? Belum, nanti di catat ya. Saya dulu apa? Hanya mungkin berapa menit Pak? Oke. Ini ya? Ini mana? Perlu pakai ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang tercinta, udah dari pagi ya kita jalan, udah di beberapa tempat tadi udah banyak cerita-cerita juga. Kena panasan ya. Jadi nih kira-kira apa namanya kesimpulannya gitu kira. Kalau dari saya ya, nanti dari Bu Isnani bisa dapat cerita lagi. Jadi gini, untuk tahu tadi kan bicara pahlawan ya, itu tidak semua pahlawan itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Bahkan tadi yang 10.000 ya, itu jumlah pahlawan yang ada di seluruh Indonesia itu cuma 201 yang baru dapat yang dapat gelar pahlawan ya. Tapi pahlawan itu mereka berjuang tuh ikhlas, jadi tidak mencari gelar pahlawan gitu ya. Dan juga mereka yang dianugerahi gelar pahlawan itu pasti sudah meninggal
Karena itu gelar tertinggi dari negara yang sifatnya anumerta, yang diberi sesudah meninggal. Karena apa? Supaya orang ini tidak ada kemungkinan berbuat salah lagi, gitu ya. Karena udah meninggal. Dan bukan hanya orang yang dianugerahi gelar pahlawan yang pahlawan, gitu ya. Banyak sekali pahlawan-pahlawan itu, dan saya yakin pasti leluhur-leluhur kita semua ini pasti pahlawan. Karena zaman perjuangan pasti mereka berjuang. Karena Indonesia ini adalah satu dari 2 negara yang merdeka hasil dari perjuangan bangsanya sendiri. Ya. Kalau Malaysia, Filipina, segala macam tuh itu hadiah dari si penjajah. Ya. Tapi Indonesia itu merdeka tuh hasil dari perjuangan anak bangsanya. Bahkan udah dijanjikan mau dimerdekakan, nggak mau, rebut dulu sebelum waktunya declare. Ya. Tanggal 15 Agustus 1945 itu Dr. Sudarsono udah baca teks proklamasi di Cirebon. Dr. Sudarsono itu ayahnya Profesor Yono Sudarsono. Itu udah 15 Agustus 45. Jadi kita harus bangga bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang merdeka hasil dari perjuangan anak bangsanya sendiri. Dan perjuangan itu perjuangan bahu-membahu antara perjuangan fisik dan diplomasi. Ya. Karena seperti kita ketahui, persyaratan berdirinya negara itu harus ada wilayah, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, dan juga ada pengakuan dunia internasional. Jadi itu semuanya. Jadi supaya dipahami ya, pada saat kita merdeka, itu nggak terus tiba-tiba aman ya. Karena nggak semuanya orang tahu bahwa sudah merdeka, baik yang orang Indonesia sendiri maupun yang si penjajah, sama-sama banyak juga yang belum tahu kalau udah merdeka. Dan yang tahu juga ada yang nggak ikhlas kalau ini merdeka. Jadi gangguan-gangguan itu masih terjadi, sehingga terjadi perjanjian ya. Ada perjanjian Renville, ada perjanjian macam-macam kan, ada KMB. Itu juga ada aksi polisionil ya, kalau kata Belanda, itu yang agresi Belanda, itu juga terjadi. Jadi waktu merdeka itu nggak otomatis keadaan tuh aman ya. Nah untuk dipahami ya, kita orang Islam ini harus bangga karena dulu 90% rakyat Indonesia tuh orang Islam. Jadi waktu itu Islam itu digunakan untuk kemanusiaan dan kebangsaan. Ya. Jadi waktu ada Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong Borneo, ya, itu yang menggabungkan itu semuanya menjadi satu Indonesia itu adanya Yong Islamitanborn. Jadi waktu itu dibentuk Yong Islamitanborn oleh Haji Agus Salim dan Muhammad Rum segala macam. Ya. Itu yang isinya tuh ada orang Sulawesinya, orang Sumateranya, orang Kalimantannya. Jadi Islam itu merupakan ikatan gitu, yang akhirnya bisa menyatukan semua itu menjadi Indonesia. Yang kedua kalinya jaringan Islam di dunia itu dimanfaatkan ya, untuk mencari pengakuan dunia internasional. Ya. Jadi waktu kita sudah merdeka, Haji Agus Salim dengan A.R. Baswedan, dengan H.M. Rashidi, terus kemudian juga dengan Nazir Pamuncak ya, itu berempat itu ke Mesir ya, untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional. Mulainya dari negara-negara Islam Timur Tengah karena ada jaringan Islam internasional. Nah, waktu mereka ke Mesir itu nggak diterima, nggak ada paspor kan. Paspornya hanya secari kertas, negara baru merdeka gitu. Tapi karena mereka mengenal Nokrashi Pasha ya, yang merupakan Menteri Luar Negeri Mesir, yang waktu itu merangkap sebagai Perdana Menteri. Jadi mereka bisa masuk Mesir. Waktu bilang sama petugas di imigrasinya, suruh hubungkan ke Nokrashi, itu mereka nggak percaya nih orang kayak gembel, masa ngakunya ketemu kenal sama Perdana Menteri gitu kan. Karena waktu itu dibilang pakaian yang dikenakan oleh beliau-beliau itu tidak lebih baik dari
ini pesuruh di hotel, porter hotel gitu. Porter hotel mesti pakai jas gaya gitu ya. Jadi itulah kejadiannya bagaimana usaha itu menggunakan Islam ya untuk kebangsaan dan kemanusiaan. Jadi ingat bahwa kalau bangsa Indonesia ketika itu mau membuat Indonesia itu negara Islam, jadi. Tapi mereka nggak mau. Mereka mengakui keanekaragaman. Ya itu juga ada firman Allah kan mengatakan itu. Jadi waktu membuat Piagam Jakarta, ya, di mana ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu ada yang keberatan, yang nggak terlalu sulit untuk kemudian satu persatu tokoh-tokoh Islam itu ngalah lah, nggak masalah gitu. Ya. Karena gantinya ya ketuhanan yang Maha Esa itu ya Islam, ya kan? Nah, gitu. Jadi, tapi pejuang-pejuang kita dulu itu sudah mengantisipasi. Ya. Jadi tahapan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur itu udah dinyatakan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Di situ dibilang kita harus merdeka, mengatur diri sendiri supaya bisa mewujudkan masyarakat adil makmur. Kemudian juga kita harus bersatu. Karena dengan merdeka itu kita tidak mudah dipecah belah harusnya. Jadi divide et impera itu harusnya tidak bisa berjalan gitu ya. Tapi kita juga harus punya kesadaran untuk bersatu. Ya. Supaya apa? Supaya kita berdaulat. Nah, kalau kita berdaulat, kita bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, jadi kalau dulu peki kita merdeka, ingat nggak peki kita dulu merdeka kan? Karena apa? Karena waktu itu merdeka itu satu hal yang harus diperjuangkan. Jadi diikrarkan sebagai peki untuk merdeka. Kalau sekarang ini, kalau bahasa ininya tuh kalau kita move on, peki kita sekarang ini berdaulat, udah bukan merdeka lagi. Merdeka udah jadi satu kenyataan. Ya. Jadi itu. Nah, sekarang kembali lagi kalau misalnya kita mau cerita tentang Agus Salim ya. Ini ada adik-adik. Dulu Agus Salim waktu sekolah SD SMP ya, namanya ELS ya. Itu sudah ya, itu udah apa namanya? Kritis jadi orang itu. Jadi masih kecil tuh suka bertanya. Jadi adik-adik ini ya harus rajin bertanya, berani bertanya. Karena bertanya tuh dibutuhkan keberanian. Karena apa? Harus mengetahui apa yang mau ditanyakan kan, gitu. Jadi dia sangat pandai dan banyak bertanya. Gurunya orang Belanda, ya, Brouwer namanya. Gurunya orang pandai. Jadi setiap pertanyaannya bisa dipenuhi. Sementara guru ngajinya orang Islam, pengetahuannya kurang. Jadi Agus Salim itu dulu nggak puas jawaban-jawaban dia tentang Islam itu. Kemudian pada saat dia sekolah di HBS ya, Hooker Burger School, itu gurunya itu Profesor Cox ya. Itu juga orang yang luar biasa yang memperkenalkan Agus Salim dengan filsafat barat ya. Dengan sosial demokrasi, dengan rasionalisme segala macam. Jadi waktu itu menurut pengakuan sendiri beliau tuh mengatakan bahwa dia mulai menyaksikan Islam gitu. Dia bingung. Tapi kok orang tuanya yang dia hormati kok sangat patuh dan taat Islam gitu. Sementara dia pikir nggak masuk akal nih Islam ini. Jadi dia nggak punya jawaban-jawaban yang memuaskan. Sehingga pada saat dia udah selesai HBS itu, tadinya mau sekolah di kedokteran Belanda, ya, tapi karena statusnya belum disamakan, ya, gelijkgesteld, ya, belum disamakan, jadi dia tidak bisa mendapatkan beasiswa. Sementara nggak punya cukup dana untuk sekolah itu. Akhirnya gagal. Waktu itu pernah ada kabar bahwa Raden Ajeng Kartini mau mengalihkan beasiswanya karena dia nggak bisa pergi karena mau dinikahkan juga gitu. Tapi banyak cerita macam-macam ya. Ada yang bilang bahwa sampai akhirnya juga Agus Salim nggak pernah tahu itu bahwa ada tawaran seperti itu. Tapi ada juga yang bilang bahwa dia nggak mau kalau itu hanya berupa belas kasihan orang segala macamnya. Tapi akhirnya dia nggak jadi sekolah ke Belanda. Nah,
ada tawaran bekerja di Konsul Jenderal Belanda di Jeddah. Nah, ibunya tuh kepengen sekali Agus Salim untuk ambil sekolah itu, kerja itu, karena di sana ada pamannya yang namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang masih pamannya Agus Salim. Itu dulu gurunya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan juga gurunya Ki Haji Ahmad Dahlan. Jadi ibunya bilang, kamu terimalah pekerjaan di Jeddah itu, karena di situ kamu bisa ketemu pamanmu, bisa belajar tentang Islam sepuas-puasnya. Tadinya dia nggak mau, karena bekerja untuk Belanda. Tapi Sunuk Hurgeranya bilang bahwa itu pemerintah itu adalah pemerintah Belanda, bukan Hindia Belanda, bukan pemerintah penjajah. Jadi akhirnya Agus Salim terima pekerjaan itu, dan dia akhirnya belajar terus dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Agus Salim ini poliglot ya, dia sangat pandai, sangat cerdas untuk mempelajari bahasa. Sehingga dia menguasai bahasa Arab Al-Quran. Jadi dia begitu menguasai Al-Quran, sering mendebat gurunya. Bahkan sesama santri itu dia suka dimarahin karena suka mendebat Syekh Ahmad Khatib. Tapi Syekh Ahmad Khatib itu suka didebat. Silakan, dia malah senang didebat. Nah, karena ini justru membuat Agus Salim sangat yakin dengan Islam. Jadi terjadi perubahan yang sangat mendasar ya. Sekembali dari Jeddah itu, Agus Salim itu sangat kafah dalam berislam. Dia betul-betul bersandarkan diri pada Allah. Dia betul-betul yakin apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Jadi dia nggak punya, kalau bahasa Perancisnya nggak punya udel, nggak takut sama siapapun, nggak takut sama siapapun. Jadi itu yang kita kan kalau mempelajari ini bukan untuk mengkultus individukan tokoh ya, gitu. Tapi kita ambil pelajaran dari situ ya, nilai-nilainya untuk kita terapkan. Jadi satu ya, kita harus punya keyakinan ya. Terus Agus Salim itu yang penting buat Agus Salim itu adalah bahasa ya. Belajar bahasa itu paling penting, karena itu jendela ke ilmu pengetahuan itu bahasa. Maka dari itu beliau tidak mau menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Belanda itu, karena dibentuk sikap mental bangsa terjajah. Itu yang Agus Salim tidak mau, anaknya punya sikap mental bangsa terjajah. Jadi harus punya harga diri, harkat martabat. Maka itu selalu dihembus-hembuskan bahwa kita harus siap menderita untuk menjaga harkat martabat kemanusiaan kita. Kita harus siap menderita demi menjaga kehormatan keluarga. Dan kita harus siap menderita demi menjaga kemuliaan bangsa. Jadi kalau kita menerapkan, menanamkan dalam diri kita ya, bahwa kita harus siap menderita untuk menjaga itu semua, insya Allah kita nggak akan tergoda ya untuk mengorbankan keluarga, kehormatan, segala macam itu untuk mendapatkan jabatan ataupun kekayaan ya. Karena Agus Salim selalu dibilang orang hidupnya melarat ya. Dulu ada yang bilang bahwa satu-satunya kelemahan Haji Agus Salim, kekurangannya itu adalah seumur hidupnya melarat, dia bilang itu. Tapi dia nggak pernah merasa melarat, karena dia kaya jiwanya, gitu. Kaya jiwanya. Jadi kita bisa cerita seperti ini ya. Ini ada cerita bagus. Orang makan semangka, makan semangka baru satu gigit nggak enak gitu kan. Terus dia tinggalin, nggak jadi. Ada gelandangan, wah, ada semangka. Dia haus, nggak pernah dapat makan minum. Begitu dia makan itu, dia bersyukur sekali dapat semangka itu. Gitu. Pada saat itu siapa yang bahagia? Yang bahagia gelandangan makan sisa semangka itu. Yang dapat itu nggak merasa bahagia dia gitu. Ya. Jadi itu yang harus kita tarik pelajaran ya, bahwa kita harus syukuri nikmat Allah ya. Karena Allah udah janji, syukuri nikmatku maka akan kutambah. Bila kau kufuri nikmatku maka siksaku amat pedih. Saya mau kasih tahu nih ya adik-adik ya, hidup itu bagaikan putaran jarum jam ya.
Ini di angka 6 nih, adik-adik ini semuanya nih di angka 6 nih, yang paling bawah nih. Karena masih sekolah, belum bekerja, belum. Nanti kalau udah lulus ya, itu naik ke angka 7 nih ya. Mulai dapat pekerjaan, dapat pengalaman ya. Semakin kaya, punya uang segala macam nih. Kalau tambah tersohor ya. Terus kalau ini dia terus mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambah sama Allah. Sehingga ini menjadi lingkaran yang besar ya. Jadi di satu titik ini ya, segala macam kesuksesan yang diperoleh sampai ke titik ini baru titik angka 9 dari satu lingkaran yang besar. Tapi begitu tidak mensyukuri nikmat Allah dengan tekebur, dengan sombong ya, titik ini tuh berubah sama Allah nih. Jadi titik jam kecil yang tadinya harusnya di angka 9 jadi di angka 11. Nggak lama sudah itu ke angka 12 terus mulai turun ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itulah ya, kita semuanya harus siap untuk mengantisipasi semuanya. Antisipasi itu Agus Salim tuh udah mengajarkan bagaimana mengantisipasi. Zaman Agus Salim di kampungnya itu, dia itu di sana tuh disuruh nikahnya tuh sesama orang Koto Gadang ya, sesama orang Koto Gadang. Dia udah tahu bahwa dia harus nikah sama orang Koto Gadang juga, tapi kemampuan dia untuk belajar itu mendapatkan ilmu bahwa kalau pernikahan itu begitu dekat gitu ya, itu keturunannya bisa idiot. Wah, jadi dia harus antisipasi nih supaya keturunan gak idiot gimana gitu. Jadi dia pantang makan daging, maka tuh badannya kecil. Idiot tuh apa? Ada yang nanya tadi. Idiot itu apa? Keterbelakangan mental gitu ya, gitu. Jadi di mana tuh? telat mikir. Tell me. Ya. Telat mikir ya. Karena terlalu sama darahnya. Dia bingung kali. Opa Haji Agus Salim dengan istrinya itu sepupu. Mesti saudara sepupu. Dan itu memang adatnya di sana. Di Koto Gadang begitu. Di sana berarti itu orang Batak juga ada pariban gitu. Iya. Jadi itu. Jadi gimana supaya enggak begitu? Untuk menghindari itu, dia lihat apa nih? Jadi dia tentang makan daging. Jadi dia nggak makan daging. Maka tuh badannya kecil. Kalau orang Eropa, orang Amerika karena makan daging kan gede-gede kan. Dia nggak, dia makan ini. Jadi dia nikah sama sepupunya orang Koto Gadang, terus punya anak 10 ya. Yang 2 meninggal saat lahir. Jadi yang sempat tumbuh dewasa bersama tuh 8. Nah, yang 1 kemudian gugur di pertempuran Lengkong yang sama Dan Mogot. Sama ayahnya Ibu Isnani juga Islam Salim. Itu juga bertempur di Lengkong itu. Nah, itu Syauket itu kakaknya. Syauket Salim itu gugur di situ sama-sama Dan Mogot. Yeah. Nah, jadi yang tumbuh berkembang bersama tuh 7 orang. Nah, begitu menikah, Haji Agus Salim bilang sama anaknya, kalian nikah keluar. Gitu. Nggak boleh kawin sama orang Koto Gadang. Dia orang Sumatera, sebaiknya menikah dengan orang dari luar Sumatera. Jadi menikah jangan sama orang Koto Gadang lagi. Jadi anaknya Agus Salim itu yang nomor 1 nikah sama orang Jawa, nomor 2 nikah sama orang Jawa, nomor 3 ibu saya nikah sama orang Koto Gadang juga, yang keempat nikah sama orang Koto Gadang juga, yang kelima ayahnya Ibu Isya nih itu dengan anaknya Pak Suro, sama anaknya Pak Suro. Surobiono itu juga orang syarikat Islam juga. Kakek. Ini terjemahan nih. Oke. Baik. Terus kemudian yang berikutnya Jawa yang paling kecil sama orang Bali. Begitulah jadinya, bahwa harus pandai mengantisipasi problem. Ya, benar. Gitu. Makasih Pak Ibung ya. Tepuk tangan buat Jadi memang selama ini kan yang digambarkan sama kita ya, Agus Salim itu adalah orang yang vegetarian ya, vegetarian dan bahkan dituduhnya itu sebagai orang Freemason. Padahal bukan ya. Nah, ini ada Freemason
organisasi Yahudi internasional. Ya, padahal tidak ada itu. Agus Salim melakukan tidak makan daging itu pure untuk kesehatan. Tuh ya, kesehatan. Mau memperbaiki darah dari memperbaiki darah itu sangat luar biasa, dan itu saya kira karena Agus Salim belajar dari sejarah. Makanya Agus Salim juga ya luar biasa. Beliau ini sebagai pejuang dan dia juga penulis. Nah, beliau ini ahli sejarah. Ini buku beliau judulnya Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia. Ya, ini udah Ustadz kopikan, nanti kalian teman-teman bisa dapat satu. Ya, Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia. Terus yang kedua, Agus Salim menulis buku Ketuhanan yang Maha Esa. Ini nulis buku tentang tauhid. Nah, ini buku yang cakep ya, teman-teman belajar mantik, filsafat, tauhid. Ini buku ini. Keterangan filsafat tentang tauhid, takdir dan tawakal. Nah, buku ini adalah berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bukan berfaham Syiah atau berfaham Qadariyah, Jabariyah. Ya, dan ini diterbitkan tahun 1948. Ini koleksi kita. Dan ini buku punten pinjam Pak Ibu. Versi yang bahasa ejaan baru udah punya. Ejaan baru. Ya. Nah, ini buku Agus Salim tentang Sirah Nabawiyah. Ya, beliau nulis buku Sirah Nabawiyah Muhammad SAW sebelum dan sesudah hijrah. Ya, ini bahasa Belanda ya, dan diterbitkan tahun 1958, edisi bahasa Indonesianya ya, diterjemahkan oleh Pak Suroyono. Saidun Suryono. Ini kakeknya beliau. Kakeknya beliau. Nah, kalau uyutnya Bu Isnani ini Haji Agus Salim. Kakek dari ayah. Kakek dari ayah ya. Dari ibu. Ini ya, dari ibu ini. Tokoh masyarakat Islam juga. Baik, sebelum nanti Bu Isnani menyampaikan ya. Saya tidak akan menyampaikan apa-apa karena udah lengkap sekali. Udah lengkap, udah dihabisin. Jawab kalau ada yang mau tanya. Yang jawab ya. Nah, ibu ini waktu kakek meninggal saya usianya baru 5 tahun. Jadi sebetulnya saya juga nggak kenal. Saya belum terbit. Belum lahir. Pak Ibu belum lahir ya. Iya. Jadi kita sama seperti semua audiens tahu tentang kakek Haji Agus Salim itu juga dari baca-baca ya, kecuali mengenai sifat-sifat kekeluargaannya saya banyak dapat cerita dari istri beliau, yaitu nenek saya yang saya sangat sayangi dan ayah saya. Jadi kalau mau tanya silahkan ya, karena saya nggak bisa kasih kuliah di sini. Itu kasih kuliah itu udah metode kuno loh ya. Siapa yang masih mahasiswa di tempat saya mengajar sebelum pensiun ya, kita tidak lagi bikin kuliah kelas besar, tetapi kelompok-kelompok kecil diskusi dan dikasih problem. Kemudian mahasiswa harus mengorek-ngorek dari problem itu pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya bagaimana kakek saya waktu kecil, itu saya dengarnya dari nenek dan dari ayah. Bagaimana waktu dewasa, orangnya seperti apa, akan saya jawab. Tapi kalau bicara saya rasa paling lengkap memang Bapak Ibong, karena beliau memang berminat di bidang, maksud saya kita tahunya perjuangan ya, dalam perjuangannya. Saya kenal banyak orang seperti Pak Suro, Pak Natsir, Rum, Mr. Muhammad Rum itu sangat baik. Saya ingat waktu kita masih kecil, kalau hari Minggu beliau selalu datang menjemput kami, cucu-cucunya Opa Haji Agus Salim, dan kita dibawa untuk berkuda, olahraga naik kuda. Waktu dulu di Pasar Minggu. Pasar Minggu ada namanya Jakarta Riding School. Sekarang rasanya pindah ke Pulau Mas. Jadi kita kenal dalam keluarga banyak murid-muridnya Opa. Jadi kalau ada yang mau ditanya silahkan. Saya akan kuda juga gimana? Saya akan menjawab kalau ada pertanyaan mengenai Opa, atau kalau ada yang teringat sesuatu yang lucu nanti saya bicara. Silakan. Ya? Nah, Ustadz jawab ini dulu ya. Tadi ini pertanyaan dari Reza kelas 4 ya, kelas 4 SD. Ya. Aduh, Ustadz udah kenyang, lupa nih pertanyaan apa? Pak Ustadz lupa. Ayo dikasih tahu lagi. Apa? Apa yang ditanya? Asal usul itu
apa tuh bagaimana gedung yang tadi itu Mm-hmm. apa sih namanya Miai. Ya, Miai. Kan tadinya kan asal itu kan tadinya itu tempat apa sih? Seniman. Iya seniman. Oh, Nah ya? bagaimana bisa jadi gedung Miai? Nah Ya. terus yang kedua asal usul dibangunnya gedung itu gimana? Walau ini nggak terlalu penting. Ya, jawabnya juga udah nggak penting. Terus nanti jadi arsitek. terus kata Ustad tragis apanya? Ya, yang pertama buat Ananda, Reza dan para teman-teman dan para mahasiswa. Jadi itu pertama adalah gedung yang tadi ya, itu didirikan tahun 1840-an oleh seorang arsitek dari Jerman dan itu dulu kumpulnya para seniman. Jadi kan seniman Belanda. Oh, namanya Kunstkring itu. Ya, Kunstkring itu. Nah, kalau teman-teman yang baca bukunya Pak Lukman Hakim, ya, judul bukunya Utang Republik pada Islam, ya, yang tadi kan kantor imigrasi, dulu namanya itu ada tulisan MIAI, Majelis Islam ala Indonesia. Tuh. Nah, ketika Belanda kalah dalam agresi Perang Dunia Kedua, lalu kemudian Jepang masuk di situ. Nah, ketika Jepang masuk, Jepang kan ingin ya menjadikan Asia itu sebagai sahabat. Dalam hal ini Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia ya dan tidak strateginya tidak menjajah. Sebetulnya Jepang punya jasa. Dia Jepang membangkitkan kebanggaan kebanggaannya Asia. ya, walaupun tetap penjajah. Kemudian ya, akhirnya Jepang harus merangkul ya, merangkul umat Islam ya, yang ketika itu sebelum ada MIAI ya, dulu ada Kongres Al-Islam. Kongres Al-Islam itu 3 tahun sekali kalau tidak salah, itu dihadiri oleh para pemimpin syarikat Islam, oleh Cokro Aminoto, Haji Agus Salim ya, Haji Jamhari dan sebagainya. Dan itu diadakan 3 tahun sekali ya, Kongres Al-Islam itu diadakan oleh syarikat Islam dan organisasi-organisasi Islam di seluruh Indonesia. Pernah diadakan di Bandung, di Garut, di Jakarta, termasuk di Cirebon. Ya, akhirnya tahun 30-an itu jadi MIAI. Ya, jadi MIAI Reza ya. lagi dijawab. Tuh. Nah, itu kok bisa ada di situ? Nah, itu kan tadi kantornya orang Belanda. Akhirnya Belandanya udah mulai kalah, itu dimanfaatkan. Oh, gitu. Ya. Ya. Apalagi yang tadi nggak penting? Yang nggak penting yang mana? Bagaimana bisa dibangunnya? Kayaknya asal usul ide ngebangun. Kamu nih calon arsitek. Ya. Semakin bertanya Ustadz Hadi semakin ngantuk ini. Mau dibikinin kopi. Oh ya, panitia bisa bikinin kopi ya. Ya. Nah, jadi kantor kesenian lembaga kesenian rakyat itu ya, yang pertama dekat Kota Tua. Ya, dekat Kota Tua itu dulu ada bioskop. Bioskop di mana? Apa tuh bioskopnya? Di mana? Nggak tahu. Oh, Bioskop apa? Ya. Ya, gedung bioskop Belanda ya. Terus yang kedua di gedung gedung Monumen Nasional. Yang sekarang jadi bukan di Gedung Gajah. Ya, Museum Gedung Gajah. Kenapa di Museum Gedung Gajah? Ya, itu dihadiahkan dari kerajaan di Sri Lanka, di Gajah itu. Nah, itu dulu kumpulnya orang Belanda termasuk di situ. Paham ya? Nah, kenapa bisa tragis? Cakep. Beng-beng makan dulu. Ya, tadi rebutan beng-beng ya. Nah, kenapa itu jadi tragis? Ya, tragisnya apa? Itu kan bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah. Tapi dijadiin kafe. Kok bisa nanya? Jawab. Oh, iya
ya itu tragis. Kafenya mahal dan nggak enak. Udah nyobain Bu ya? Udah. Sebetulnya lebih enak sate khas Senayan ya. Tapi harganya 3 kali lipat. Ya. Tapi kita nggak pernah merasakan nggak enak ya sebelum nanti diundang diajak makan sama Bu Isnani. Ya. Nah itu sedih. Bahkan kok kafe itu pernah didemo sama orang Buddha. Iya, karena namanya Buddha Bar. Iya, karena namanya Buddha Bar. Ya. Padahal orang Buddha nggak minum alkohol. Padahal orang Buddha nggak minum alkohol. Bar, tahu bar? Apa? Itu kayak kafe tapi Minumnya, kayak jualnya. warung warkop. Tapi bukan kopi. Ya cakep, tepuk tangan. Yang dijual minuman alkohol ya. Maksudnya minuman keras. Minuman keras. Minuman keras tuh es batu. Apa? Oh bir. Kamu tahu bir emang pernah nyoba? Enggak, pernahnya nyoba bir peletok. Kesayangan ibunya Pak Ibong tuh minumannya. Ya. Kaget saya. Anak kecil nyobain bir ya kan? Anak kutub nyobain bir, ternyata bir peletok ya. Gurunya siapa sih? Gurunya siapa ya? Oh, Allahu Akbar. Ya, bir peletok ya, insyaallah. Nah ini anak-anak pinter nih Bu ya. Agus Salim milenial, cilik ini ya. Udah Ustadz, udah nggak punya utang lagi kan? Ya Udah nggak ada. Nah, silakan. masih ada satu Apa? pertanyaan. Itu di makam Kalibata Ustaz ada tulisan pahlawan kapal 7, maksudnya apa itu Ustaz? Pahlawan? Kapal 7. Ya, iya. kalau nggak Jangan-jangan salah. pernah ada kapal. Terus ada tulisan kayak gitu apa ya? Udah hilang. Hah? Sama-sama Oh ya, di mananya? di itu di makam pahlawan Kalibata. Masih di gedung di temboknya. Lumayan dekat sama makam Haji Agus Salim. Tapi di gedungnya. Bukan. Di Enggak. itu. Oh di Batu Nisan ya. Batu Nisan. Itu kan Oh, mungkin. waktu taman makam pahlawan tuh jadi di Bulan. Orang swasta satu-satu. Itu jenazah pertama yang dimakamkan tuh kan Haji Agus Salim. Hmm. Gitu. Tapi terus kerangka-kerangka dari pejuang itu dimasukkan ke Di situ dikumpulin di tengah. Ada yang pahlawan tak dikenal, kalau dilihat di situ Iya. ada tulisannya tuh pahlawan tak dikenal seperti itu. Jadi banyak yang udah kerangka-kerangka gitu ditempatkan di situ. Gitu. Yang tadi kita hormat itu ya, ya kan? Ada lagi. Bukan, ada lagi. Bukannya Ya aduh, makin mangrut nih. itu di kuburan yang paling pojok yang mendekati. Oh ditulisnya pahlawan kapal 7. Tulisannya Oke. pahlawan kapal 7. Hmm. Itu mesti dicari tuh. Nanti PR buat Ustadz ya. Iya. PR ya. Nanti undang Ustadz ke Kutab ya. Ya, jadi itu. Ini anak kecil aja detail. Ini yang remaja, milenial, pemuda gimana ini? Belum ada suaranya Pak Ibong. Hah? Yang milenial yang di belakang. Yang milenial. Ini mereka ada namanya lagi loh. Sesudah milenial apa tuh? Z, Z kan? Z generation. generasi X, Y, Z. Ini udah bukan. Milenial ya. Kalau ini kolonial. Warisan kolonial. Ya, Asal jangan pelestari. pelestari kolonial. Ya, silakan. Ya. Siapa namanya? Nama kelas Irsyad. Nyai. Oh, nyai. Nyai itu kan kita tuh bilang nanti kita bakal ke tempat yang tragis lagi. Nah, tragis lagi. Nah, tragisnya itu apa? Ya. Tempat ini. Ya, ini. Ya, jadi ini ya, ini adalah kantor Partai Masyumi. Ya, Partai Masyumi itu adalah kantor Partai Islam ya yang didirikan tahun 1945 tanggal 7 November di Yogyakarta. Ya. Yang dimana para ulama berkumpul ya, para ulama berkumpul dari Sabang sampai Merauke. Hasil dari berkumpulnya itu adalah melahirkannya satu partai Islam. Ya, nah ketika itu Haji Agus Salim salah satu pengurusnya.
Hashim Asy'ari ya. Terus ada siapa? Muhammad Natsir, ada Pak Sukiman Wirosanjoyo dan sebagainya. Nah, Partai Masyumi itu ya hanya bertahan selama 15 tahun. Dari tahun 1945 sampai 1960. Ya, kemudian Yogyakarta ketika ibu kota pindah ke Jakarta, dulu kan ibu kota kita di Jogja. Kemudian kantor Partai Masyumi pindah di sini ya, di Kramat Raya 45. Dulu di seberang, Mbak. Ya, seberang yang kemudian jadi kantor redaksi majalah kantor redaksi Tinta Mas, Pak Ali Audah. Nah, Pak Ali Audah itu ya orang hebat. Nah, lalu kemudian ini Kramat 45 ini jadi kantor Partai Masyumi. Nah, tahun 60 Masyumi itu dibubarkan sama Presiden Soekarno. Kenapa? Karena salah satunya sangat gencar melawan komunis. Gencar itu semangat. Ya. Pengaruhi oleh komunis. Hah? Ya, PKI ya. Tahu PKI? Apa? Ya, pria kurang informasi. Atau pemuda kurang iman. Ya. Nah, kemudian biar Masyumi itu tidak dibubarkan, karena kalau dibubarkan seluruh aset-aset ya Partai Masyumi dari Sabang sampai Merauke itu akan disita oleh negara. Dan tokoh-tokohnya akan dipenjara. Dan memang dipenjara. Iya, akhirnya strateginya orang-orang Masyumi membubarkan diri. Membubarkan diri ya. Sebelum membubarkan diri ya, sehingga tidak menjadi partai terlarang. Ya, tidak menjadi partai terlarang dan akhirnya ya, tapi sayang ya, walaupun membubarkan diri tokoh-tokohnya ditangkepin. Buya Hamka dijebloskan ke penjara. Ya, Muhammad Rum, Kiai Haji Isa Ansori, Pak Natsir, ya termasuk ada dulu termasuk yang suka nengok Pak ya di penjara Madiun. Di penjara Madiun ya. Nah, kalau kalian ke rumah Ustadz di Depok, Rumah Sejarah Indonesia, jadi Ustadz punya Rumah Sejarah Indonesia di Depok. Lihat di bawah. Di bawah. Ya. Kelihatan nggak? Di sini kok. Ya. Di Cilodong ya, di Cilodong ya, itu banyak foto-foto. Di situ ada foto-foto tokoh-tokoh Islam di penjara. Nah, alhamdulillah Bu. Nah, itu jadi sebelum kita punya Museum Sejarah Islam Indonesia, Ustadz bangun Rumah Sejarah Indonesia. Jadi bagaimana rumah itu ya menjadi tempat orang belajar sejarah. Rumah Sejarah Indonesia. Ya, nah itu tragis. Nah, akhirnya tokoh-tokohnya ditangkap ya, sampai tahun 67 ada yang 6 tahun di penjara. Ini masih jadi kantor partai tapi sudah dibubarkan, partai sudah bubar, sudah tidak ada. Akhirnya didirikanlah masjid yang tadi kalian sholat tahun 67. Bikin DDI. Akhirnya tokoh-tokoh Masyumi keluar dari penjara tuh, udah tahun 67. Kenapa keluar dari penjara? Karena tokoh PKI ya gagal melakukan kudeta. Kudeta itu memberontak. Ya, orang-orang PKI apa? Partai Komunis Indonesia, bukan pria kurang iman. Ya, akhirnya kemudian Dewan Dakwah Masyumi tokoh-tokohnya mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kalau Agus Salim itu ya, dia tuh membuat teman ayah tuh teman keluarga. Ya. Jadi kita tuh dekat sekali sama keluarga orang-orang yang tokoh-tokoh itu ya, gitu. Sampai-sampai saya dekat sekali sama Muhammad Rum waktu saya tahun 74 itu tiap minggu naik kuda sama Om Rum. Jadi saya ke pagi itu pembantu di rumah ditelepon untuk bangunin saya. Terus saya datang ke rumahnya naik motor, sampai di rumahnya oleh Muhammad Rum itu matan tedal disediain roti sama pindakas sama meshes sama coklat susu. Jadi saya udah makan gitu, saya makan tenang-tenang.
Pak Muhammad Rum tuh lewat cuman ngeliatin aja saya udah selesai apa belum. Sementara saya tunggu terus. Iya, tunggu-tungguan. Loh rupa-rupanya dia nungguin mau lihat saya udah selesai apa belum.